Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti mendambakan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan haji kita sebagai haji yang mabrur, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi jamaah haji ataupun jamaah umrah yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanannya, diberikan kesehatan dan kelancaran agar bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu pulang ke kampung halamannya dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah terima hajinya dan umrohnya sebagai haji yang mabrur dan umroh yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudariku yang belum bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal sehingga bisa mendaftarkan dirinya untuk melakukan ibadah haji dan umrah, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kelak untuk bisa melaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang mengumpulkan antara harta dan fisik, dan butuh waktu yang lumayan lama. Kalau umrah mungkin bisa 9 hari, 12 hari. Ibadah haji normalnya itu bisa 40 hari. Tentunya ini butuh persiapan yang sangat matang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu buku yang penting untuk kita miliki sebelum kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, yaitu Panduan Manasik Haji dan Umrah yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, dan juga Al-Ustadz Mubarak bin Muallim hafizahullahu ta'ala. Buku ini sangat simpel, sangat luar biasa, dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang nasihat dari Al-Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala kepada para jamaah haji dan juga umrah. Nasihat ini penting untuk kita simak agar apa? Agar ibadah haji kita, ibadah umrah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di halaman 7, Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala dan juga Al-Ustadz Mubarak bin Muallim hafizahullah ta'ala memberikan kepada kita nasihat yang luar biasa. Yang pertama adalah tentang keikhlasan, di mana orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah hendaknya dia mengikhlaskan niat kita dan juga berusaha untuk mengikuti manasiknya sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saudaraku sesama muslim, upayakanlah semaksimal mungkin agar engkau selalu ikhlas karena Allah dalam seluruh ibadahmu secara umum, dan juga termasuk dalam hajimu ini dan umrahmu ini secara khusus. Jadi kita harus mengikhlaskan niat kita, luruskan niat kita semata-mata hanya untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali agar menyembah kepada Allah dengan memurnikan agama ketaatan kepadanya semata. Dalam menjalankan agama yang lurus ini, hendaknya ikhlas murni ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, janganlah Anda sekali-kali berbuat syirik sekecil apapun, karena keperbuatan syirik menyekutukan Allah akan menghapuskan amalan Anda. Wajib bagi Anda mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita niatkan ibadah haji dan umrah ini agar dipuji oleh orang, disanjung oleh orang, dihormati oleh orang. Tapi hendaknya kita niatkan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wajib bagi kita untuk ittiba', mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang Anda lakukan atau Anda tinggalkan. Dalam manasik haji dan umrah ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan tata caranya, apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita tinggalkan.
Anda wajib melaksanakan ibadah haji dan umrah mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengikuti orang banyak, karena banyaknya orang belum tentu benar dalam melakukan amalan ibadah haji dan umrah tersebut. Maka hendaknya kita belajar bagaimana cara Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka itu ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nabi Muhammad SAW juga pernah menasihati kaum muslimin, litakhudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tentang tata cara manasik haji dan umrah kalian. Lalu berupayalah dengan keras untuk membiayai ibadah hajimu dengan harta yang baik, harta yang halal, karena Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwa Allah hanya menerima dari hambanya apa saja yang halal dan Allah tidak akan menerima yang haram-haram. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk mengikuti manasik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan uang yang kita gunakan untuk ibadah haji dan umrah ini harus berasal dari harta yang halal. Jangan sampai uang korupsi yang haram lalu dipakai untuk haji dan umrah, maka khawatirnya haji dan umrahnya tidak Allah terima dan dia tidak mendapatkan pahala apapun. Kemudian nasihat yang kedua adalah menjauhi larangan Allah. Beliau mengatakan, bagi Anda wahai saudaraku muslim, jauhilah semua hal-hal yang diharamkan oleh syariat yang sebelumnya biasa engkau lakukan. Ya, mungkin dulu ketika di rumah sering melakukan maksiat, ketika di Indonesia sering melakukan maksiat, maka ketika Anda berada di Mekah dan Madinah, jauhi semua maksiat itu. Latihlah diri Anda untuk menjauhi hal-hal yang Allah larang. Ya, seperti mencukur jenggot, merokok, menyerupai orang-orang kafir, mengenakan cincin dari emas dan lain sebagainya. Maksiat banyak yang mungkin dulu biasa dilakukan di Indonesia, jangan dilakukan di sana. Bagi Anda wahai saudaraku muslimah, berjanjilah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika engkau belum menjadi muslimah yang taat, yang komitmen terhadap ajaran agama, hendaknya engkau segera berkomitmen terhadap segenap hukum syariat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah engkau menjaga kesucian dirimu serta menjadi wanita salihah lagi baik dengan jilbab dan hijab yang sempurna. Maka dari itu, wahai saudariku muslimah, pakailah olehmu jilbab yang sesuai dengan syariat, bukan demi mengikuti mode yang menyelisihi syariat. Maka gunakanlah momen ibadah haji dan umrah kita untuk melakukan perbaikan, perubahan dalam diri kita. Dulu kita sering melakukan maksiat, dosa-dosa begitu banyak. Maka saat ibadah haji dan umrah, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat itu semuanya. Harapannya apa? Harapannya Allah akan menerima ibadah haji dan umrah kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan setelah kita melakukan ibadah haji dan umrah, kita memiliki perubahan dalam diri kita. Menjadi orang yang lebih baik. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat yang ketiga, hendaknya kita sabar dan tabah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena ini ibadah yang tidak mudah, butuh kesabaran dan ketabahan dalam menjalankannya. Beliau mengatakan, biasakanlah dirimu untuk bersabar serta tabah dalam perjalanan hajimu. Hindarilah permusuhan dan emosi, serta terjerumus dalam akhlak, perilaku, dan perbuatan yang tercela. Jauhkan dan hindarilah
kata-kata dan ucapan-ucapan kotor dan tidak senonoh, karena perjalanan safar adalah bagian dari azab. Prinsip dasarnya adalah menyambut persahabatan dengan baik dan bersikap lemah lembut terhadap teman. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu perjalanannya jauh. Dan kita akan bersama dengan rombongan yang dahulu kita tidak kenal siapa mereka. Karena kebetulan satu travel, satu rombongan, maka kita harus berkenal kepada mereka. Kenalan dengan cara yang baik, berakhlak yang baik. Dan kita ketika sampai di Mekah dan Madinah pun akan bertemu dengan orang-orang dari luar negeri, dengan negara-negara yang berbeda, akhlak-akhlak yang mungkin juga berbeda, adat istiadat yang berbeda, sikap-sikap yang berbeda. Mungkin selama ini kita bertemu dengan saudara-saudara kaum muslimin di Indonesia yang lemah lembut. Ketika di sana mungkin dari daerah lain, dari negara lain, sikapnya berbeda. Maka kita harus sabar menghadapinya, harus tabah. Jangan sampai karena kita dorong-dorongan dengan yang lain, lalu keluar kata-kata yang kotor dari mulut kita, atau sikap yang jelek dari diri kita. Maka hendaknya kita sabar dan tabah menghadapi semua ujian dan cobaan yang kita hadapi selama kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian nasihat yang keempat, menunaikan hak orang lain dan berwasiat. Apabila kamu memiliki tanggungan berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus engkau tunaikan kepada orang lain, baik berupa materi maupun immateri, maka segeralah tunaikan, khususnya bagi orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Selanjutnya, tulislah wasiat sebelum keberangkatanmu. Wasiatlah kepada keluarga dan kerabatmu dengan takwa dan sunnah, serta agar mereka berbuat yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai syariat, dan menjauhi segala sesuatu yang menyelisihi syariat. Maka ketika kita ingin melakukan perjalanan yang sangat jauh ini, ya sudah beda negara, dalam durasi waktu yang lama, kita juga tidak tahu apakah kita bisa kembali ke negara kita, ke kampung kita dengan selamat atau tidak. Atau mungkin di antara kita ada yang Allah wafatkan saat melakukan ibadah haji dan umrah, sehingga dikuburkan di Mekah atau di Madinah. Maka ketika kita hendak berangkat menuju haji dan umrah, hendaknya kita berwasiat kepada keluarga kita agar mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada tanggungan utang piutang, segera diselesaikan. Atau pesankan kepada keluarga kita bahwa saya punya utang dengan fulan sekian juta, fulan punya utang dengan saya sekian juta. Dicatat dan disampaikan kepada keluarga kita yang di rumah, sehingga seandainya kita wafat dalam keadaan haji dan umrah dan pulang dan hanya sekedar namanya, maka urusan-urusan dunia akan diselesaikan oleh keluarga kita. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, yaitu berdoa ketika berpamitan. Jangan lupa ketika berpamitan dengan keluarga, dengan saudara, teman-teman, katakanlah kepada orang yang ditinggalkan itu, astaudi'ukumullahalladzi la tadhi'u wada'i'uh. Artinya apa? Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Silakan dihafalkan doa ini. Ya, saya ulangi, ketika kita berpamitan, ucapkanlah kepada keluarga kita, astaudi'ukumullahalladzi la tadhi'u wada'i'uh. Ya, aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Dan juga hendaknya keluarga kita, saudara kita yang kita pamiti itu, mereka juga mendoakan kembali dengan mengucapkan apa? Nastaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kami titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amalmu. Doa ini juga berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Sunni, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Kemudian yang keenam, membaca doa safar. Ketika kita naik mobil, sudah pamitan tadi, lalu naik mobil, naik kendaraan, menuju ke bandara, berdoalah dengan doa ini. Dan doa ini juga bisa dibaca ketika kita sudah berada di pesawat.
Ya, biasanya kalau pesawat di Saudi Airlines atau Qatar Airlines, yang beberapa pesawat itu nanti akan dipandu. Ada video di depan Anda, di depan kursi itu ada video yang akan memandu tentang doa safar itu. Nah, beliau mengatakan, apabila kamu menaiki kendaraan yang hendak mengantarmu dalam perjalanan, berdoalah kepada Allah dengan doa safar. Doanya apa? Doanya seperti ini, agak panjang memang. Silahkan nanti dihafalkan atau nanti di buku dibaca saja pakai bukunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Seperti itu doanya, dan maknanya sangat luar biasa. Ya, setelah membaca doanya, baca artinya. Sangat luar biasa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Sedang sebelumnya kami tidak mampu untuk menundukkannya. Dan sungguh kami akan kembali kepada Allah di saat hari kiamat nanti. Ya Allah, sungguh kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini, dalam safar kami ini, perjalanan kami ini. Kami juga memohon kepadamu perbuatan yang engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami, serta dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, engkaulah pendamping kami dalam perjalanan kami ini, dan engkaulah yang akan mengurusi keluargaku yang kami tinggalkan itu. Allahu Akbar. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kesulitan dalam perjalanan kami ini, juga dari pemandangan yang menyedihkan, serta dari kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga. Allahu Akbar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi serta Imam Ahmad. Nah, ini doa ketika kita berangkat. Nanti kalau kita pulang, ya, setelah ibadah haji selesai, umrahnya selesai, ya, kita pulang sampai ke rumah, baca doa ini juga. Naik kendaraan, naik pesawat, ya, baca doa ini, nanti baru ditambah dengan doa ayibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Kami kembali dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepadanya dan selalu memuji Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita keluar dari rumah kita, naik kendaraan, kemudian nanti kita melakukan perjalanan menuju ke asrama haji, atau perjalanan dari asrama haji menuju ke bandara, atau perjalanan dari bandara, ya maksudnya dari naik pesawat, itu pasti akan ada rute naik dan turun. Itu sudah pasti, ya. Pesawat pun ketika naik pasti juga akan naik, akan mendarat seperti apa, akan netral, kemudian akan turun juga. Jadi ada kondisi di mana kendaraan kita, mau mobil atau pesawat, itu kadang naik, kadang turun. Maka ketika naik, disunahkan kita untuk membaca apa? Allahu Akbar. Ketika naik, ya, lagi take off, kita membaca apa? Allahu Akbar. Baca aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian. Sama kalau motor, mobil pun demikian. Naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika jalannya apa? Naik. Ketika jalannya turun, ya, ketika landing pesawatnya, kita baca apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya, akan terasa itu ketika landing, bagaimana rasanya luar biasa. Ya, akan terasa ketika landing, ketika turun, kita juga baca apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah, seperti itu. Itu yang disunahkan. Nah, dalam perjalanan dianjurkan pula untuk membaca doa yang banyak, sebanyak-banyaknya lah. Ini doa safar itu termasuk doa yang mustajab. Nah, saya nasihatkan juga
ya kepada jamaah haji dan umroh. Kita perjalanan dari Jakarta ataupun dari Solo ataupun dari manapun, ya, itu perjalanan lama sekali. Bisa 9 jam. Ya, perjalanan bisa 9 jam. Itu kalau direct ya, kalau langsung dari Jakarta langsung ke Jeddah. Tapi sebagian itu transit dari Jakarta ke Qatar atau ke negara lain, baru dari Qatar atau negara lain itu menuju ke Jeddah. Itu lebih lama lagi. Bisa apa? Bisa lama lagi. Maka dianjurkan untuk memperbanyak doa. Memperbanyak apa? Doa, berzikir. Nah, nanti di pesawat itu juga, di pesawat itu di depan kita, di kursi, kemudian di depan kita. Depan kita itu kursi orang. Dan ada layarnya. Ya. Ini yang ekonomi juga ada, yang bisnis juga ada. Ada layarnya di sana. Nah, kalau di Saudi Airlines atau Qatar Airlines, itu biasanya ada aplikasi di situ baca Al-Quran. Nah, memang ada. Mbak nonton film, dengerin apa, keterangan di situ, ya. Itu ada. Kita ini mau haji, mau umroh, ya atau tidak? Jangan sampai kita kotori perjalanan ini dengan nonton film-film yang ada di situ. Ya, mungkin di pesawat lain yang umum itu banyak film-filmnya. Jangan kotori diri kita, ya, perjalanan ini dengan apa? Film-film tersebut. Terus bagaimana, Ustadz? Ya, gunakan untuk membaca Al-Quran. Itu layarnya, ya layar kecil lah, segini, mungkin segini lah, segini nih. Nah, layar kecil, nanti ada headset di situ. Anda bisa dengarkan murotal. Ya, cari aplikasinya, memang bahasa Inggris sama bahasa Arab juga ada. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin ada. Tapi bahasa Arab pasti ada, Inggris pasti ada. Itu di layarnya cari aplikasi Al-Quran. Nah, ada di situ ada suara syekhnya, Syekh Minsyawi atau syekh yang lainnya. Kita bisa dengarkan kalau kita ngantuk misalnya, pengen tidur sambil dengerin. Atau kita mau baca, layarnya bisa digeser-geser, touchscreen ya. Bisa digeser-geser. Nah, gunakan itu untuk membaca Al-Quran. Ya, jangan untuk maksiat. Ya, eman-eman. Anda sudah membayar uang banyak kan? Mau haji ini uangnya banyak. Mau umroh juga demikian, uangnya banyak, nggak murah. Apalagi haji yang reguler, nunggunya sudah bertahun-tahun. Ya, jangan sampai kotori perjalanan ini dengan maksiat, yang nonton film di situ. Nauzubillah. Ya, jadi ketika kita berada di pesawat, baca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca, misalnya belum bisa lancar, Ustadz masih iqra, ya udah, dengarkan murotal Al-Quran di situ. Pilih suratnya, mau Al-Baqarah, mau juz 30, ada juz Amma, ya, Amma Yatasa'alun, An-Naba. Ya, dengarkan saja, bagus sekali. Ya, aplikasinya bagus sekali itu. Atau juga kalau bisa bahasa, sebagian ada ceramah di situ juga. Ya, karena sebagian layar itu di TV-nya itu ada kajiannya, ada ceramahnya, itu lebih bagus lagi. Atau misalnya ada slot flash disk di situ, colokin. Kalau ada ya, kalau colokin flash disk itu, lalu dengarkan murotal, dengarkan kajian. Itu akan bermanfaat bagi kita. Seandainya pun, ya, Allah takdirkan perjalanan itu kecelakaan pesawatnya, kita dalam keadaan membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Berbeda dengan orang yang naik pesawat, ya, sambil naik pesawat di atas dia nonton film. Ada musiknya, ada aurat, maksiat, ya. Kalau bagaimana kalau ternyata setelah itu terjadi insiden, kecelakaan dan pesawatnya jatuh? Maka dia berada dalam keadaan su'ul khatimah. Akhir kehidupannya dia apa? Melihat TV, melihat tontonan yang haram. Wal'iyadzubillah. Maka nasihat dari saya sebagai tambahan saja, ketika kita berada di pesawat, ini perjalanan bisa 9 jam. Ya, lama. Gunakanlah untuk membaca Al-Quran yang ada di layar itu. Ya, itu lebih mudah sekali karena langsung di depan kita. Nah, barakallahu fikum. Yang ke-8, nasihat yang ke-8, berdoa ketika masuk kota. Nanti kita sudah landing sampai ke Jeddah, ya. Masuk kota Jeddah, ya. Kita dianjurkan untuk berdoa. Demikian pula perjalanan dari Jeddah nanti ke Mekah atau kadang ada yang ke Madinah, maka berdoalah dengan doa yang akan disebutkan ini. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adlalna wa rabbal aradina as-sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatini
wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma dharayna fa inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Doa ini bagus sekali. Artinya sangat luar biasa. Lihat. Ya Allah, Engkaulah Rabb 7 langit dan apa yang dinaungi. Engkaulah Rabb 7 bumi dan apa yang di atasnya. Engkaulah Rabb yang menguasai para syaitan dan apa yang mereka sesatkan. Engkaulah Rabb yang menguasai angin dan apa yang dihembuskannya. Kami memohon kepadamu kebaikan kota ini, negeri ini. Mau itu Jeddah, mau Madinah, mau Mekah, ataupun manapun ketika kita singgah di sana. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan kota ini, juga kebaikan penduduknya, dan setiap apa saja yang ada dalam kota tersebut. Ya Allah, kami juga berlindung kepadamu dari kejelekan kota ini, keburukan penduduknya, dan setiap apa yang ada di dalamnya. Sehingga ketika kita membaca doa ini, kita akan mendapatkan kebaikan ya dari kota ini, dari penduduknya, dan apa saja yang ada di dalam kota tersebut. Dan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan yang ada dalam kota ini, mau keburukan kotanya, penduduknya, ataupun kejadian-kejadian yang akan terjadi pada kita. Dan ingat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menguasai alam semesta ini. Ini doanya luar biasa, dan ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Az-Zahabi pun setuju tentang kesahihan hadis ini, ya. Dan juga Imam Ibnu Sunni dalam A'malul Yaumi wal Lailah. Kemudian yang ke-9, hendaknya kita bertanya kepada para ulama ketika tidak mengetahui tentang hukum sesuatu yang ada di sana, atau berkaitan dengan manasik haji dan umrah, atau kita melakukan sesuatu yang kita ragu apakah ini membatalkan haji dan umrah kita, atau mengurangi pahala haji dan umrah kita tidak tahu tentang hal itu, tanyalah kepada para ulama. Beliau mengatakan, upayakanlah semaksimal mungkin untuk mendatangi majelis-majelis ulama dan bertanyalah kepada mereka tentang permasalahan-permasalahan yang kamu anggap sulit dalam urusan agamamu. Bertanyalah kepada ulama, ustadz yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah yang paham tentang agama. Jangan sampai rasa malu dan gengsi mencegahmu untuk melakukan itu. Karena kedua sifat tersebut, yaitu apa? Malu dan gengsi, itu menjadi salah satu faktor terbesar yang memutus jalan kebaikan dan menjadi salah satu perangkap keburukan yang paling dahsyat. Ya, apalagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita ketika berada di Mekah dan Madinah, di sana itu banyak majelis ilmu, banyak ulama yang mengadakan apa? Kajian di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Bahkan ustadz-ustadz yang berbahasa Indonesia pun ada yang ngisi di sana. Maka ini kesempatan bagi kita, ya, gunakan waktu kita untuk menuntut ilmu di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Pahalanya besar. Nah, dan kita juga akan mendapatkan ilmu yang sangat murni di sana. Karena di Mekah dan Madinah adalah kota ilmu, di mana di sana diajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang ke-10, tidak sering mengunjungi pasar atau pusat perbelanjaan. Ya, mau belanja, mau jajan itu boleh hukumnya, boleh. Cuman jangan sering-sering. Ya, ingat tujuan kita ke sana untuk apa? Untuk ibadah, bukan untuk ngabisin uang, menghambur-hamburkan uang untuk cari apa? Oleh-oleh yang sebanyak-banyaknya. Kalau mau oleh-oleh di Indonesia pun banyak, ya. Nah, jadi harus selektif. Kalau oleh-olehnya bisa kita beli di Indonesia, di Tanah Abang atau di Condet, maka belilah di Indonesia. Tapi kalau ada mungkin hal-hal yang hanya ada di sana, ya, nggak ada di Indonesia, atau Anda bisa mempertimbangkan, oh ternyata di sini lebih murah misalnya, ya, daripada di Indonesia, silahkan beli, tapi jangan berlebihan dan jangan sering-sering ke pasar, ya. Beliau mengatakan, janganlah sering-sering mengunjungi tempat perbelanjaan maupun pasar-pasar, kecuali sebatas kebutuhan engkau saja, yakni setelah selesai mengerjakan manasik, agar hatimu selamat, yaitu bersih. Jadi
yang jalanin dulu manasik umrohnya. Ya biasanya orang kalau datang langsung umroh, itu kalau langsung ke Mekah. Tapi kalau ke Madinah mah bebas ya, bebas karena nggak langsung umroh kalau Madinah. Kalau Madinah dulu itu biasanya berkunjung ke Masjid Nabawi, sholat di sana, kemudian nanti ziarah di kubur Rasulullah SAW, masuk ke Raudhah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari aplikasi nusuk, ya, karena ada tasrihnya. Ya, agar apa? Fungsinya aplikasi tersebut agar tidak terlalu padat di sana dan biar orang yang belum pernah ke Raudhah pun bisa menjadwalkan dirinya ke Raudhah. Nah, jadi peraturan-peraturan di sana sudah sangat luar biasa mudahnya sehingga jamaah haji dan umroh pun bisa tertib dalam melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Nah, beliau mengatakan, ingatlah engkau keluar dari rumah, ya, atau berpergian ini, safar ini, untuk apa? Untuk beribadah dan mengerjakan ketaatan, ya kan? Kita kan mau haji dan umroh, mau ibadah, memperbanyak ibadah di Mekah dan di Madinah. Oleh karena itu, peganglah selalu niatmu yang mulia ini. Niscaya kamu akan beruntung dan berbahagia. Ya, adapun berdagang atau berjual beli, hukumnya boleh jika dibarengi dengan niat yang baik dan dengan membersihkan hati, serta secara tegas mau menjauhi penyelewengan terhadap syariat selama ia tidak dijadikan sesuatu yang paling menyibukkanmu. Maksudnya apa? Kita dagang itu boleh, hukumnya halal. Cuman ya jangan jadi prioritas utama. Akhirnya kita sibuk dagang, jualan, kita bawa barang dari Indonesia, kita jual di sana misalnya. Oh laris, kan beli lagi dan seterusnya. Ya, jangan terlalu sibuk dengan itu. Niat kita untuk apa ke sana? Ibadah, haji dan umrah. Ya, untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum. Ya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-28. Para ulama ahli tafsir menyebutkan beberapa pendapat mengenai ayat tersebut, diantaranya manfaat dunia dan manfaat akhirat secara bersamaan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat di atas dan memberi pengarahan, pendapat itulah yang paling benar, karena tujuannya bukan berdagang secara khusus, akan tetapi tujuan utamanya adalah berhaji, sementara berdagang hanya sampingan. Ya, jadi seperti itu. Dagang boleh, halal jual beli mah. Mau untung sebanyak-banyaknya boleh, halal. Cuman ingat tujuan kita untuk apa? Haji dan umrah. Dan ingatlah wahai saudaraku muslim, bahwa setiap sholat fardu yang tidak kamu laksanakan di Masjidil Haram, maka berarti kamu telah menyia-nyiakan pahala sebesar 100.000 kali sholat atas dirimu sendiri. Oleh karena itu, upayakanlah selalu sholat, ya, berjamaah di Masjidil Haram. Ya, jangan sampai kita sibuk dagang, akhirnya sholatnya nggak di Masjidil Haram, nggak di Masjid Nabawi. Atau sibuk city tour, jalan-jalan, sehingga tidak sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kapan lagi kita bisa sholat di mana satu sholat pahalanya seperti melakukan sholat 100.000? Ya, kapan lagi? Itu hanya kesempatan kita dapatkan ketika kita berada di Mekah dan di Masjidil Haram saja. Maka jangan habiskan waktu kita untuk jalan-jalan. Ya, kalau sekali-kali misalnya baru pertama kali umroh, ya, atau baru pertama kali ke sana sehingga belum pernah lihat Taif seperti apa, keadaan di sekitar Mekah seperti apa, bolehlah, ya, sekedarnya saja. City tour boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah sering umroh atau pernah umroh, maka lebih baik, alangkah baiknya perbanyak sholat, baca Quran, ibadah di Masjidil Haram. Demikian pula ketika kita di Madinah. Sholat, satu kali sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Maka jangan habiskan waktu kita untuk jalan-jalan,
Nggak mengapa Anda mesti tidur di Gunung Uhud, mesti tidur di kebun kurma, ataupun yang lainnya. Tidak mengapa, sah-sah saja. Apalagi Anda pertama kali melaksanakan umroh, belum pernah ke sana. Silahkan, monggo, silahkan. Dan difasilitasi juga oleh travel. Tapi kalau sudah sering umroh, maka lebih baik, alangkah baiknya kalau Anda maksimalkan untuk berada di Masjid Nabawi, ibadah di sana. Perbanyak sholat sunnah. Mau sholat sunnah mutlak yang bebas, monggo, silahkan. Atau sholat duha, sholat lail, dan lain sebagainya. Maksimalkan ibadah kita berada di mana? Di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Kapan lagi? Kalau sudah di Indonesia, ya sudah ya biasa pahalanya. Satu kali sholat ya sudah dapatnya segitu. Ya 25 derajat atau 27 derajat kalau berjamaah. Nah, tapi kalau di Masjid Nabawi, walah, luar biasa. Satu kali sholat sama dengan berapa? 1000 kali sholat. Lebih baik bahkan. Kalau Masjidil Haram, lebih lagi, 100.000. Maka maksimalkan untuk itu. Jangan sia-siakan. Jangan jalan-jalan dan menghabiskan waktu sehingga kita tidak bisa sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ini sungguh sangat rugi. Kemudian yang 11, bertemanlah dengan orang yang soleh. Ya, bertemanlah dengan orang-orang yang baik dalam perjalananmu. Usahakanlah sebisa mungkin untuk senantiasa dekat dengan orang-orang soleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tusahib illa mu'minan, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pentingnya kita untuk mencari travel yang betul-betul bagus. Ya, di mana di sana ada orang-orang yang baik, yang soleh, yang mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita. Ya, terutama bagi kita yang mungkin pemahaman agamanya belum baik. Maka ketika umrah ini cari pembimbing yang sudah bagus agamanya. Sehingga apa? Kita akan dibimbing. Manasik kita akan bagus. Dan ketika di sana pun kita termotivasi dengan banyaknya teman-teman jamaah umrah, jamaah haji yang sama-sama semangat ibadah. Ya, betul-betul menggunakan waktunya untuk baca Quran, untuk zikir. Dia ngajari kita, Mas, Mbak, Bu, nih, kalau mau ke Raudhah doanya seperti ini. Kalau nanti kita lagi ziarah ke kubur Rasulullah SAW, ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Terus nanti diterangkan tentang bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat dulu di sini, bagaimana. Wah, seperti itu. Kita akan semangat, ya. Ketika berangkat ke masjid pun, wah, dibangunkan sama teman-temannya. Ayo Pak, ayo Bu, kita ke masjid. Ya, perbanyak sholat gitu. Yang mungkin di Indonesia kita jarang sholat, kita akan rajin sholat di sana. Ya, qobliyah, ba'diyahnya. Ya, kita lihat teman kita rajin baca Quran. Wah, kita pengen tuh baca Quran. Nah, kalau kita belum bisa, ya kita belajar sama beliau. Ajari dong saya baca Al-Quran. Nah, ini akan terjadi kalau teman-teman kita, rombongan kita ini orang-orang soleh. Kalau rombongan kita ini orang-orang yang nggak soleh, ya, apalagi suka belanja, akhirnya kita akan belanja terus, diajak belanja. Atau rombongan kita ini suka merokok, ya akhirnya diajak mojok merokok. Na'udzubillah min dzalik. Atau suka nongkrong, akhirnya andanya akan nongkrong bersama mereka. Waktunya sholat, wah nunggu, wah belum qomat. Atau habis maghrib, ya malah diajak jalan-jalan, yuk keliling masjid, lihat-lihat pemandangan gitu misalnya. Mestinya kalau habis maghrib sama isya kan dekat gitu, ya diajak baca Quran, nunggu sholat, ya. Dan dimana pahala menunggu sholat setelah mengerjakan sholat ini seperti ribat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
kita habis maghrib, gunakan baca Quran. Atau kalau di Masjidil Haram, ya, itu ada majlis-majlis ilmu. Demikian pula di Masjid Nabawi. Habis maghrib itu ada kajian. Nah, kalau sudah kenal ilmu, ya, teman-teman kita ini jamaah pengajian, teman-teman kita ini rajin belajar agama, hadir di majelis ilmu, maka dia akan ngajak, mas, ke pintu sekian, pintu 5. Ya, di sana ada Syekh Abdul Razak Al-Badr, ulama Madinah. Ada kajian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kajian Syekh Sudais misalnya. Atau cari Indonesia, ada Ustadz Ariful Bahri. Wah, atau Ustadz siapa yang isi di sana? Masya Allah, diajak ke majelis ilmu. Itu kalau temannya apa? Baik. Makanya cari yang rombongan yang betul-betul ada teman-teman yang soleh di sana. Nah, insya Allah akan membawa perubahan dalam diri kita. Kalau teman kita itu nggak ngerokok, ya, kita pun bisa meninggalkan rokok, ya atau tidak? Dan alhamdulillah, ya, ada jamaah umrah yang subhanallah ketika umrah, karena rombongannya orang-orang yang baik, nggak pernah ngerokok, ya, akhirnya beliau pun bisa meninggalkan rokok. Hanya dalam kurun waktu 9 hari umrah bisa meninggalkan rokok. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada beliau. Sehingga pulang beliau mengatakan bahwa alhamdulillah Ustadz, saya tambah sehat. Saya tinggalkan rokok, saya sehat ternyata. Seger badannya. Biasanya sakit-sakitan saya. Ya. Waktu selesai umrah, Masya Allah, badan seger, sehat. Sehingga beliau bertekad untuk meninggalkan rokok selama-lamanya. Ini salah satu contoh, ya, bahwa haji dan umrah itu bisa menjadi sebab perubahan, ya, bagi seseorang dari yang kurang baik menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada kita semuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ke-12. Nasihat yang ke-12, hendaknya membawa mushaf Al-Qur'an. Ya, kalau kita punya mushaf Al-Qur'an, bawalah. Kalau di HP misalnya belum ada aplikasi Al-Qur'an, ya, download aplikasi Al-Qur'an. Meski demikian, di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi itu sebenarnya sudah ada mushaf Al-Qur'an. Ya, di masjidnya itu banyak mushaf Al-Qur'an. Cetakan Madinah, ya, versi internasional. Yang mana memang ada perbedaan antara dengan versi Kemenak. Standar Kemenak itu ada beberapa huruf-huruf harokat yang beda penulisannya, walaupun membacanya sama, gitu ya. Makanya kalau kita belum terbiasa dengan cetakan mushaf Madinah, maka bawa aja dari Indonesia, yang standar Kemenak bawa aja. Sehingga ketika kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ataupun ketika kita berada di jalan, ya, kita atau di hotel, kita bisa membaca Al-Qur'an. Maka bawalah Al-Qur'an, ya. Bawalah Al-Qur'an dan terjemahnya. Bahkan beliau mengajarkan kalau bisa yang ada terjemahnya. Biar apa? Biar kita bisa baca selama perjalanan ini. Ya, kita bisa memahami apa yang kita baca. Bawalah pula kitab atau buku kecil yang membahas hukum-hukum haji secara terperinci. Nah, seperti buku beliau ini. Nah, ini bawa nih. Beli, murah ya. Saya nggak jualan, cuman beli aja, ini manfaat. Atau buku-buku yang lainnya. Tapi saya rekomendasikan ini, bukunya bagus sekali ya. Nah, belilah khususnya, ya. Bawalah pula kitab atau buku kecil yang membahas hukum-hukum haji secara terperinci. Khususnya kitab atau buku yang ditulis oleh para syekh, para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Abdullah bin Baz maksudnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, atau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, atau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Demikian juga bawalah buku doa dan wirid, juga buku zikir pagi dan petang. Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala punya 2 buku. Buku doa dan wirid ini tebal, ya. Ada juga buku yang tipis, itu judulnya apa? Zikir pagi dan petang, dan di dalamnya juga ada
doa setelah sholat atau zikir setelah sholat wajib. Agar engkau bisa membacanya terus selama dalam perjalanan dan tatkala engkau sedang menunaikan ibadah haji dan umroh. Insya Allah banyak manfaat yang akan kita dapatkan baik dari membaca dan mengamalkan. Kemudian nasihat yang terakhir, yaitu yang ke-13, harus disertai mahram. Itu wanita yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh harus bersama mahramnya. Nah, pembahasan ini agak panjang karena akan membahas tentang hukum haji dan umroh bersama mahram, kemudian siapa saja mahram bagi wanita. Penting untuk diperhatikan, silahkan disimak. Beliau berkata, wajib bagi jamaah haji maupun umroh yang wanita disertai mahramnya. Maksudnya, wanita yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, berarti dia melakukan perjalanan yang sangat jauh, safar. Maka wajib baginya untuk bersama dengan mahramnya. Sebab wanita itu dilarang berpergian sendirian tanpa mahram selama 3 hari 3 malam. Ya, seperti itu. Karena kita akan melakukan safar nih, dari Indonesia menuju ke mana? Makkah. Dan juga nanti ke Madinah. Itu safar. Sangat jelas bahwa itu safar. Dan wanita itu kalau safar perjalanan yang jauh wajib dengan mahramnya. Maka ketika seorang wanita hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka dia daftarkan 2. Bagi beliau dirinya sendiri dan juga bagi suaminya atau anak laki-lakinya yang sudah dewasa atau siapapun mahramnya, nanti kita akan jelaskan. Ada 3 dalil yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala dan juga Ustaz Mubarak Mu'alim hafizahullah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'atu 3 ayyamin illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita mengadakan perjalanan yang jauh selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1086. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu 3 ayyamin fasa'idan illa wa ma'aha abuha au ibnuha au zawjuha au akhuha au dhu mahramin minha. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan jauh yang memakan waktu 3 hari atau lebih, melainkan harus didampingi oleh ayahnya atau anaknya atau suaminya atau saudaranya atau mahramnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 3257 dalam bab haji. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya wanita untuk melakukan perjalanan yang jauh, apalagi lebih dari 3 hari, kecuali bersama mahram. Dan hadis ini juga menjelaskan siapa mahramnya. Mahram yang dimaksud siapa? Di sini disebutkan siapa? Ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudara laki-lakinya. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya. Dan jangan pula seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Ingat, ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disampaikan seperti itu, maka ada seorang sahabat yang berdiri dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal istrinya. Sesungguhnya istriku telah keluar untuk melaksanakan ibadah haji.
sedangkan aku telah diwajibkan untuk mengikuti sebuah peperangan. Lantas bagaimana ya Rasulullah? Istriku akan berangkat melaksanakan ibadah haji, sedangkan saya sudah dicatat menjadi pasukan perang yang ingin berperang di waktu yang sama. Bagaimana keadaan ini wahai Rasulullah SAW? Perhatikan sabda Rasulullah SAW, intaliq fahujja ma'amra'atik. Ya, pergilah kamu dan laksanakan haji bersama istrimu. Jadilah engkau sebagai mahram bagi istrimu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3006, dan juga Imam Muslim, hadis nomor 3259. Hadis ini sangat jelas keadaannya, di mana seorang wanita ketika ingin melaksanakan ibadah haji, dan juga bisa dikiaskan dengan ibadah umrah, maka wajib ada mahramnya. Bahkan seandainya pun laki-lakinya sedang melakukan tugas yang besar, ini jihad di jalan Allah, hukumnya juga sama-sama wajib. Ya, maka hendaknya wanita berangkat bersama mahramnya ketika melaksanakan apa? Ibadah haji ataupun ibadah umrah. Sangat jelas ya. Ini syarat bagi wanita harus ada mahramnya. Kemudian di halaman 21, Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala dan juga Ustadz Mubarak bin Muallim hafizahullah ta'ala menyampaikan tentang pengertian mahram. Mahram itu apa? Ya, pertama, sebelum itu ya, akan saya jelaskan tentang lafaz ini sering disalahgunakan atau sering disalah ucapkan oleh mayoritas penduduk Indonesia, negeri kita, di mana sebagian orang menyebutnya muhrim. Nah, mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Kalau muhrim itu orang yang ihram, yang melakukan ibadah yang memakai pakaian ihram, itu baru muhrim. Oleh karena itu, hendaknya diperhatikan wahai kaum muslimin, terutama warga Indonesia, ketika kita menyebutkan muhrim, artinya orang yang sedang melaksanakan ihram. Adapun mahram baru yang kita bahas ini. Mahram itu apa? Yaitu suami wanita, ya, dan setiap orang yang diharamkan menikahi wanita tersebut dengan pengharaman yang sifatnya abadi, baik karena hubungan kekerabatan, persusuan, ataupun karena perkawinan. Rinciannya akan dijelaskan oleh penulis hafizahullah ta'ala wa rahimah al-Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Mahram bagi seorang wanita karena hubungan kekerabatan ada 7. Pertama nih ya, jadi pembagiannya apa tadi? Mahram karena urusan kekerabatan, mahram karena persusuan, ya, dan juga mahram karena perkawinan. Baik. Adapun terkait dengan hubungan kekerabatan, maka yang pertama adalah ayah. Jadi mahramnya seorang wanita apa saja? Pertama, ayah atau kakeknya dan terus ke atas, baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Yang kedua, anak laki-lakinya dan juga anak laki-laki dari putranya, cucu tapi dari jalur anak laki-laki. Anak laki-laki dari putrinya, cucu dari jalur anak perempuan, dan seterusnya ke bawah. Ya, cucu yang laki-laki bisa jadi mahram bagi seorang wanita. Kemudian, yang ketiga, saudara laki-laki seayah seibu. Ya, saudara laki-laki sekandung, syakik, akhun syakik. Yaitu saudara laki-lakinya yang seayah dan juga saudara laki-lakinya yang seibu. Jelas ya? Kemudian, yang keempat, anak laki-laki, saudara laki-laki yang sekandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Misalnya, sebagai contoh ya, Aisyah punya kakak dan punya adik, Abdullah dan Umar Urwah. Itu tidak. Abdullah punya anak namanya siapa? Abdullah punya anak namanya siapa? Misalnya Muhammad. Ya, maka Muhammad ini ya bisa jadi apa? Bisa jadi mahram bagi Aisyah. Paham ya? Atau anak laki-laki, saudara laki-laki yang seayah dan anak laki-laki, saudara laki-laki yang seibu. Ada kalanya saudara itu atau ya saudara atau anak itu
ya seayah atau seibu. Karena mungkin ayahnya itu meninggal dunia sehingga ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain. Ya, atau ayahnya menikah dengan dua wanita sehingga ada saudara dari jalur ibu yang kedua atau ibu ketiga atau ibu keempat. Nah, seperti itu. Berarti saudara dia itu adalah seayah tapi bukan seibu. Bisa dipahami ya? Paham, mafhum? Baik. Jadi, sekali lagi, yang keempat, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung, seayah seibu. Atau anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Atau anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu. Paham ya? Baik. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara perempuan yang sekandung, seayah dan seibu. Paham? Ya. Dan juga anak laki-laki dari saudara perempuan yang seayah. Seayah saja tapi nggak seibu. Nah, kasusnya seperti tadi. Bisa jadi karena ibunya meninggal, kemudian ayah tadi nikah dengan wanita lain, sehingga dia seayah tapi nggak seibu. Lalu wanita tadi punya anak, sehingga dia seayah dan tidak seibu. Atau ayahnya menikah dengan 2 atau 3 atau 4 istri, sehingga banyak saudara dari bukan ibunya tapi seayah. Paham ya? Jelas ya? Nah, seperti itu. Kalau kasusnya demikian, maka dia bisa jadi mahramnya. Sekali lagi saya ulangi, yang kelima, anak laki-laki dari saudara perempuan yang sekandung, yaitu seayah dan seibu. Dan juga anak laki-laki dari saudara perempuan yang seayah. Dan anak laki-laki dari saudara perempuannya yang seibu. Paham? Kemudian, yang keenam, ya, paman atau saudara laki-laki ayahnya. Baik saudara sekandung atau saudara laki-laki ayah yang seayah, ataupun saudara laki-laki ayah yang seibu. Paham ya? Nah, tambah panjang lagi nih, ya. Intinya di sini kalau bahasa Arab amun. Amun itu paman dari jalur ayah. Paham ya? Ya, dari saudaranya ayah. Saudaranya ayah, Pak D atau Pak Le. Mau kakak atau adik sama saja. Yang ketujuh, saudara laki-laki ibu. Ini khal. Khalun, dalam bahasa Arabnya hal kalau sebagian orang nyebutnya, tapi khal yang fasih itu khal. Saudara laki-laki ibu, ya kakak atau adiknya ibu yang laki-laki. Baik itu saudara yang sekandung atau saudara laki-laki ibu yang seayah maupun saudara laki-laki ibu yang seibu. Satu ibu tapi beda ayah. Paham ya? Ya, paham lah insyaallah. Ya, ini hal. Jadi mau ammi atau khal itu sama saja, boleh. Yang penting laki-laki. Adapun mahram seorang wanita karena persusuan, ya, ini sama hukumnya dengan mahramnya karena hubungan kekerabatan. Ya, orang-orangnya itu sama saja. Kalau dia sesusuan, maksudnya sesusuan gimana? Misalnya gini. Misalnya ya, saya kasih contoh. Abdullah punya ibu namanya Solihah. Solihah punya adik, misalnya namanya Zainab. Zainab punya anak namanya Hafsah. Nah, qadarullah ibunya Hafsah ini, Zainab ini, nggak bisa punya susu. Ketika melahirkan Hafsah, dia nggak bisa mengeluarkan ASI-nya. Sehingga Hafsah ini disusuin oleh Solihah, bibinya. Maka Abdullah dan Hafsah ini adalah saudara apa? Sesusu. Paham? Karena Hafsah disusui oleh ibunya Abdullah. Paham ya? Semoga paham. Nanti diulang-ulang aja videonya kalau nggak paham. Baik, itu namanya saudara sesusu. Nah, maka persusuan seperti ini nanti mahramnya disamakan dengan mahram kerabat. Makanya saudaranya Abdullah ya saudaranya Hafsah. Paham? Saudaranya Abdullah tadi adalah saudaranya Hafsah. Ayahnya Abdullah adalah ayahnya Hafsah.
Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab." Diharamkan nikah karena persusuan seperti haramnya karena nasab. Nah, jelas ya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian, mahram bagi wanita karena sebab perkawinan. Siapa saja mahramnya karena sebab perkawinan? Yang pertama, anak laki-laki suami dan para putranya. Ya. Putra-putra atau anak laki-laki dari anak perempuan suami dan seterusnya ke bawah. Misalnya seorang wanita namanya Hafsah nikah dengan laki-laki namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini adalah duda. Ya, istrinya meninggal dunia. Abdurrahman ini punya anak namanya Hasan dan Husain. Maka ketika Hafsah ini nikah dengan Abdurrahman, maka Hasan dan Husain adalah mahram bagi siapa? Bagi Hafsah. Jelas ya? Jelas insya Allah. Ya, dan seterusnya. Dan anak laki-laki dari anak perempuan suami dan seterusnya ke bawah. Ya, sama saja. Apakah mereka itu dari istri yang sebelumnya yang telah diceraikan atau masih dalam ikatan perkawinan dengannya atau dari istri yang sesudahnya. Kemudian yang kedua, ayah suami atau mertua laki-lakinya. Ayah suami atau mertua laki-lakinya. Kakeknya dan seterusnya. Sama saja, apakah kakeknya itu dari pihak ayah suami atau ibu suaminya. Ya, seperti itu. Jelas kalau ini mertuanya ya. Mertuanya dan bapaknya mertua. Itu bisa jadi mahram bagi dia. Yang ketiga, suami anak perempuan atau menantu laki-lakinya. Dan suami cucu perempuan baik berasal dari anak laki-lakinya atau dari anak perempuannya dan seterusnya ke bawah. Menantu seorang wanita bisa jadi mahram bagi wanita tersebut. Bahkan suami dari cucu perempuannya itu bisa jadi mahram bagi neneknya itu. Misalnya, ibu muslimah punya anak Solihah. Solihah nikah dengan Ahmad. Nah, Solihah dan Ahmad punya anak namanya Aisyah. Aisyah nikah dengan Hisam, misalnya. Maka Hisam ini bisa jadi mahram bagi ibu muslimah. Jelas ya? Jelas. Masya Allah. Ketiga orang yang disebutkan ini tetap menjadi mahramnya hanya dengan sekedar melaksanakan akad nikah. Sehingga, kalaupun suaminya telah meninggalkannya karena meninggal dunia atau karena dia dicerai atau difasakh, dipisahkan pernikahannya, maka tiga golongan di atas tetap dianggap sebagai mahram baginya. Saya misalkan saja biar jelas. Ibu muslimah ya punya anak Solihah. Solihah nikah dengan Ahmad. Nah, berjalan waktu bertahun-tahun, qadarullah wa masya'a fa'al, Solihah mungkin meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Sehingga Ahmad tidak menjadi suami bagi Solihah karena sudah meninggal dunia. Mungkin Ahmad akan mencari istri lain yang bukan dari anaknya ibu muslimah. Meski demikian, tetap Ahmad bisa jadi mahram bagi ibu muslimah. Jadi Ahmad masih bisa menjadi mahram bagi mertuanya tadi. Walaupun istrinya Ahmad itu sudah meninggal dunia. Itu sebagai contoh saja, seperti itu. Biar lebih jelas saja ya. Nah, semoga bisa dipahami. Ya, baik itu karena tadi, ya di sini dikatakan apa? Baik karena meninggal dunia, atau karena dicerai, atau karena difasakh. Ya, kenapa? Kenapa demikian? Kenapa masih tetap jadi mahram? Karena ya yang menyebabkan Ahmad itu jadi mahram bagi ibu muslimah adalah karena dia terjadi akad nikah. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Yang keempat, mohon diperhatikan. Suami ibu dan suami neneknya dan seterusnya ke atas. Ini mahramnya. Ustaz, suami ibu berarti bapak kita? Enggak mesti juga. Enggak mesti bapak kita. Bisa jadi dalam keadaan tertentu, misalnya ayah kita meninggal dunia. Itu tidak? Ayah kita meninggal dunia. Sehingga ibu kita nikah dengan laki-laki lain. Nah,
laki-laki lainnya ini suami ibu kita, ya atau tidak? Nah, ini bisa jadi mahram kita. Akan tetapi suami itu tidak bisa menjadi mahram bagi anak perempuannya, anak perempuan istrinya, sebelum mahram laki-laki ini mengumpuli wanita tersebut. Ya, kalau sudah akad nikah lalu berhubungan badan, baru dia bisa jadi mahram kita. Jadi suami dari apa? Ibu kita. Ibu wanita tersebut maksudnya. Nah, setelah dia mengumpuli istrinya, yaitu ibu wanita tersebut, barulah dikatakan sebagai mahram bagi putri istri dan putri cucunya. Baik putri itu dari suami sebelumnya atau suami sesudahnya. Meskipun nantinya dia menceraikan istrinya itu, maka dia tetap menjadi mahram bagi anak-anak perempuan dan cucu perempuan mantan istrinya itu. Jelas? Nah, semoga jelas. Adapun jika dia hanya menjalankan akad nikah dengan seorang wanita lalu bercerai sebelum mengumpulinya, maka dia tidak bisa menjadi mahram bagi anak perempuan dan cucu perempuan dari mantan istrinya tersebut. Jadi, dalam kasus ini, baik poin yang keempat atau poin yang ketiga, itu sebelumnya, itu berkaitan dengan akad nikah. Kalau akadnya sudah jadi, sudah sah, maka baru dia bisa jadi mahram. Kalau menantu tadi, akad sudah jadi mahram langsung. Tapi kalau suami ibu, ya, itu kapan jadi mahram bagi putri ibu tersebut atau cucu ibu tersebut yang perempuan, itu ketika akad nikah dan melakukan hubungan badan antara ibu dan suaminya. Baru terjadi apa? Baru disebut dia sebagai bisa jadi mahram bagi putri dari ibu tersebut atau cucu dari ibu tersebut. Semoga jelas ya. Itu beberapa berkaitan dengan mahram. Seandainya tidak jelas, nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa bertanya langsung. Itulah yang berkaitan dengan mahram, ya. Sehingga wanita yang ingin melaksanakan safar, baik safar haji ataupun umrah ataupun perjalanan yang jauh yang lainnya, maka hendaknya dia bersama dengan mahramnya. Di antara fungsi mahram itu, ya, adalah biar menjaga wanita tersebut. Namanya perjalanan jauh, ya, itu kan banyak rintangan, ya, khawatir terjadi hal-hal yang membahayakan wanita itu. Ya, namanya wanita, walaupun mereka rombongan, tetap namanya penjahat itu bisa menyerangnya. Tapi kalau di sana ada laki-laki, apalagi keluarganya, mahramnya, maka insya Allah hal itu akan lebih terjaga. Ya, inilah keindahan agama Islam. Di mana Islam itu sangat menjaga wanita. Islam tahu wanita itu butuh perhatian. Wanita itu harus dijaga. Karena rawan sekali kalau perjalanan jauh, nggak ada mahramnya, nanti bisa jadi dia dihinakan, dia ditipu oleh orang, dia nanti na'udzubillah min dzalik, ya, dilecehkan oleh orang yang di dalam perjalanan ataupun di tempat dia safar tersebut. Maka ketika ada mahramnya, ada yang menjaganya. Dan kenapa mahram itu harus ada ring pertamanya, ring satunya? Karena memang orang yang paling perhatian dengan seorang wanita adalah saudara-saudaranya. Apalagi dia ayahnya, dia adiknya, kakaknya, suaminya. Tentu akan sangat menjaga wanita tersebut. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah haji dan umrah dan calon jamaah haji dan umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 13 nasihat yang sangat luar biasa pentingnya bagi siapapun yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allah terima amal soleh kita dan menjadi haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.